Halo, apa kabar? Assalamualaikum bagi Anda yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat merayakannya dan mudah-mudahan kita bisa benar-benar pada Hari Raya Kurban ini benar korban sapi, kambing dan sebagainya, tidak hanya korban perasaan. Saya akan coba Bung Rocky Gerung gitu Bung ya. Bung Rocky, kebanyakan orang sekarang ini banyak korban perasaan. Jadi mudah-mudahan kambing dan sapi hari ini juga banyak lah, tidak hanya perasaan saja. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga ibadah kurban mengingatkan kita pada ketaatan terhadap langit, bukan ketaatan pada penguasa. Nah, ini penting. Nah, jadi saya kira dapat kabar penting menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin, yakni ditangkapnya Joko Chandra di Malaysia nih. Buron yang kemarin bikin mempermalukan para penegak hukum kita ini. Jadi, tapi sebenarnya kalau serius bisa juga ternyata Joko Chandra ditangkap ya, Bung Rocky. Ya itu nangkap Joko Chandra itu kayak nangkap sapi kurban yang udah diikat itu. Kan itu kira-kira begitu kan. Kan Joko Chandra itu beredar di sekeliling kantor polisi. Kenapa mesti tunggu dia pulang ke Malaysia baru pergi dijemput? Jadi ini agak lucu bahwa polisi berburu di kebun binatang. Itu gampang sekali kan. Bahkan dia menangkap konsultannya sendiri, itu juga agak absurd tuh kan. Konsultan polisi ditangkap oleh polisi. Jadi begitulah dipamerkan kembali drama Korea di dalam versi yang lebih konyol. Nah, kita ingin sebetulnya mengetahui kalau dia ditangkap lalu mau diapain gitu. Itu yang belum bisa dijawab. Yang udah bisa diduga adalah penangkapan Joko Chandra memungkinkan seorang pejabat memperoleh credit point, yaitu naik jabatan, dapat aplaus, apresiasi. Padahal apa yang diapresiasi untuk cara menangkap ayam di kandang ayam sendiri itu kan nggak ada kesulitan kan, atau berburu di kebun binatang sama sekali nggak ada kesulitan tuh. Jadi akhirnya publik kemudian mengolok-olok lagi cara penanganan para terdakwa koruptor atau kriminal di bidang keuangan ini. Dulu sampai sekarang orang akhirnya lupakan cara pemerintah membuat drama penangkapan siapa itu BNI yang di Serbia kemarin. Lumowa itu ya. Lumowa itu kan. Karena dianggap itu kan cuma menjemput seseorang yang sudah ditangkap oleh Interpol kan. Jadi polisi tidak menangkap sebetulnya, atau negara tidak menangkap. Tapi itu heboh. Menteri Hukum Yaona ya harus didampingi oleh aparat jaksa, imigrasi, menteri luar negeri segala macam untuk memberi konferensi pers. Sekarang nggak ada jaksa di samping konferensi pers penangkapan Joko Chandra, nggak ada Menlu di situ, nggak ada. Jadi akhirnya orang menemukan cerita di balik cerita, yaitu ya ini sebetulnya cuman semacam tugas akhir supaya raportnya yang tadinya merah langsung jadi biru agar supaya jabatan naik. Jadi itu yang dianggap oleh publik sebagai drama Korea sebetulnya. Padahal ini kasus yang serius karena pada waktu kasus Bank Bali 1 dekade lalu muncul, itu banyak pejabat yang terlibat di situ, tokoh-tokoh partai politik ada di situ. Lalu diputuskan oleh pengadilan, dijatuhi hukuman, lalu dia kabur. Jadi mesti yang nguber itu jaksa, bukan polisi sebetulnya. Betul, ya. Atau paling nggak berdua lah, ada tim supaya kelihatan serius. Ini kan seolah-olah hanya ingin dipamerkan kami berhasil membawa pulang dengan upaya yang dramatis. Apa yang dramatis? Ini konsultan dibawa pulang oleh si penyewa ya sama aja. Itu nggak masuk headline. Itu mungkin kalau di pos kota berita semacam ini masuk di dalam rubrik apa itu nah ini loh apa dulu ada rubrik itu. Iya ada itu, ada yang ya apa itu, lupa saya juga namanya. Nah ini. Jadi rubrik lucu-lucuan gitu. Ya. Tapi kita mungkin itu tadi Anda menyinggung, memang ini kita mesti dudukkan persoalannya ya. Joko Chandra ini kabur setelah divonis oleh Mahkamah Agung kan, sehari sebelum divonis dia kabur. Artinya sebenarnya ini menjadi tanggung jawab
Kejaksaan Agung selaku eksekutor kan. Yeah. Tapi dalam kasus sekarang ini dia menjadi berurusan dengan polisi karena dia mau mencoreng nama polisi karena ada seorang brigjen di Kabarreskrim Polri yang memberi surat jalan dia kan begitu duduk persoalannya kan. Nah orang kemudian tadi Anda menyebut soal pangkat-pangkat ini, saya kira mungkin maksud Anda berkaitan dengan kontestasi memperebutkan kursi Kapolri yang pada bulan Januari 2001 nanti akan pensiun. Itu yang Anda maksud kira-kira? Saya kira bukan kontestasi, ini problem sikut-menyikut di dalam tubuh Polri sendiri kan. Kalau kontestasi ya udah nggak usah pakai drama-drama begini kan, biasa aja kan. Nanti dinilai, tapi tiba-tiba harus cari momentum bertepatan dengan Idul Adha, terus ada peristiwa luar biasa. Juga tidak bisa dianggap bahwa Joko Chandra itu melecehkan polisi itu. Lalu polisi yang melecehkan dirinya sendiri dengan memelihara Joko Chandra, dengan mengangkat Joko Chandra sebagai konsultan kan. Jadi seluruh headline hari ini itu tidak dilihat dramatiknya, tapi dilihat parodinya. Orang tertawa-tertawa membayangkan Joko Chandra dijemput di apartemen, dibawa ke bandara, sewa pesawat khusus, pakai baju oranye. Seharusnya itu jadi peristiwa yang membangkitkan semangat anti korupsi itu. Tapi akhirnya nggak terjadi karena publik sudah punya pretext, sudah punya jalan pikiran sendiri bahwa ini ada permainan double agent aja sebetulnya dalam upaya tadi untuk memastikan ada yang dapat kredit baru dalam persaingan di antara perwira polisi untuk jadi apa istilahnya nomor 1 itu Trunojoyo 1 apa istilahnya itu ada istilahnya tuh. Ya, TB1 yang mereka nyebutnya begitu. TB1. Ya. Tapi kalau kita ikuti cerita tentang Joko Chandra ini memang betul-betul luar biasa ya amburadelnya penegakan hukum kita itu. Karena kita juga membaca ada seorang jaksa yang ternyata bolak-balik bertemu dengan Joko Chandra di Malaysia dan kemudian sekarang dia cuman dicopot jabatannya dengan alasan karena dia tidak pergi ke luar negeri kan tanpa izin, itu bukan karena dia bertemu dengan Joko Chandra yang harusnya dia tangkap gitu. Ya itu akhirnya kan kita mengerti bahwa ini permainan, sama sekali permainan, bukan sekedar jaksanya yang mempermainkan status dia sebagai penegak hukum. Kemarin juga siapa juru bicara polisi mengatakan ya itu polisi sebenarnya hanya mempermudah atau membantu teman pembuatan dokumen. Ya. Ya kan akhirnya keluar juga bawah sadarnya itu seolah-olah nggak ada lagi alasan, maka udah kita akui tapi begini loh itu. Ya si jaksa bukan kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan, tapi karena dia kurang teliti. Demikian juga polisi kan. Jadi sama semuanya. Sama juga Pak Mahfud MD di dalam pemberitaan mengatakan bahwa ya sebaiknya Joko Chandra hadapi aja pengadilan itu. Kan dia punya potensi minta PK tuh kan. Jadi padahal Mahfud MD mengatakan negara tidak akan intervensi. Loh, ucapan Mahfud itu udah intervensi. Karena dia punya power. Sehingga orang menganggap bahwa, oh kalau begitu ada jaminan negara dong bahwa PK akan dihasilkan. Atau sebaliknya, PK tidak akan diberikan. Oleh karena itu terima aja 2 tahun. Kan ini mendahului pemeriksaan ulang kemungkinan dia PK kan oleh Mahkamah Agung. Jadi bahkan pejabat negara sederajat atau apa istilah sederajat mungkin terlalu mewah istilahnya, sepangkat Mahfud MD tidak sadar bahwa sadarnya mengucapkan pembelaan pada Joko Chandra. Kan psikologinya begitu tuh. Kalau dia nggak mau intervensi ya kami negara sudah bawa pulang, silakan Mahkamah Agung. Ini dia tambahin kalimatnya tuh. Saya berharap saudara Joko Chandra terima aja putusan 2 tahun itu. Kan dalam kurung orang bilang ya nanti dalam 2 tahun ada cawe-cawe negosiasi gampang lah, kira-kira begitu kan kalimat yang nggak diucapkan oleh sambungan kalimat yang tidak diucapkan oleh Mahfud MD tapi kemudian disambungkan oleh public opinion. Karena bobot politis dari soal ini. Kalau dari pengalaman hukuman 2 tahun ini sebenarnya ringan sekali karena itu nanti akan ada remisi, ada asimilasi, ada macam-macam lah. Jadinya sebenarnya proses ini kalau Joko Chandra jalanin itu cuma sebentar saja, itu nggak mungkin terlalu lama.
Ya itu artinya begitu kan. Jadi kan di dalam hukum PK itu adalah hak terpidana itu atau keluarganya karena ini urusan human rights itu. Jadi keluarga ingin agar supaya haknya itu dilihat ulang melalui peninjauan kembali. Nah, waktu Pak Mahfud bicara sebaiknya diterima aja, itu artinya Pak Mahfud seolah-olah mewakili keluarganya tuh. Kan itu jadi padahal beliau profesor hukum, jadi etik di dalam membuat kalimat aja ngaco kan. Kan bertentangan sama sekali kan, menganggap pemerintah sudah membawa tidak akan intervensi, tapi dia tambahin kalimat itu tuh. Nah, kalimat itu hanya boleh milik keluarga atau si terpidana sendiri itu. Jadi fasilitas peninjauan kembali itu memang dimaksudkan untuk meninjau ulang kemungkinan ada pelanggaran hak, terutama hak asasi dari si terpidana itu. Dan itu adalah hak si terpidana, Yunto si keluarga. Mahfud MD nggak ada urusan dengan keluarganya Joko Chandra, jadi dia nggak boleh kasih komentar apapun. Ya. Apalagi dia pejabat tinggi negara yang omongannya itu menjadi sinyal pada hakim Mahkamah Agung, jadi sinyal pada pengacara Joko Chandra, menjadi sinyal pada penegak hukum yang lain tuh. Itu pelanggaran logika dan pelanggaran etik ya. yang serius karena yang diucapkan adalah Menko Polhukam. Ya, karena Anda bicara tentang hak dari si terpidana dan kemudian juga berkaitan dengan PK tadi. Nah, ini menarik. Ya. Kemudian skeptisisme itu sudah bertumbuh luar biasa Pak di kalangan publik. Saya membaca di beberapa grup, mereka malah punya spekulasi yang begini. Dengan ditangkapnya Joko Chandra dibawa ke Indonesia, itu akan mempermudah dia untuk mengurus mengurus PK-nya. Kalau selama ini kan dia harus sembunyi-sembunyi, harus dikawal khusus buat bisa mengajukan PK, tapi dengan ditahan itu dia bisa mengajukan PK, dan itu juga disinggung oleh Pak Mahfud bahwa meskipun dalam tahanan dia tetap bisa mengajukan PK gitu. Itu konyolnya Mahfud. Kita bisa baca alam pikirannya kan jadi. Itu kayak ya, daripada ayamnya berkeliarannya matok ke makanan di halaman tetangga, udah balikin aja ya di kandang sendiri tuh supaya bisa dikasih makan juga kan begitu pikirannya kan. Jadi ayamnya ditangkap supaya dikasih makan, supaya dimudahkan dia untuk bergaul. Jadi bayangkan dalam keadaan sekarang ya Joko Chandra anggap dia saya udah pulang, bahkan dijemput, maka saya bisa punya relasi lagi dengan keluarga, akan ada besuk-membesuk, berarti beberapa surat mungkin pengalihan kepemilikan di beberapa korporasi bisa ditantangani, nah, jadi bisa dimudahkan lagi untuk berhubungan dengan bank segala macam. Jadi dia mendapat kembali fasilitas yang sebetulnya tidak dia peroleh kalau dia ada di Malaysia. Jadi ini kalkulasi-kalkulasi yang tadi saya tangkap bahwa bahkan emak-emak yang dianggap paling sederhana dalam melihat keadaan politik, justru kesederhanaan itu terbaca oleh keterangan pemerintah yang juga terlalu sederhana, sehingga kita dengan sangat sederhana tahu bahwa ini adalah proteksi terhadap Joko Chandra. Jadi opini publik bergerak situ, justru negara justru memproteksi Joko Chandra. Karena udah lewat masa dramatisnya, udah lewat. Lain kalau Joko Chandra dihalangi di Halim sebelum dia terbang, nah itu baru orang wah itu memang hebat negara bekerja. Kalau sekarang Joko Chandra kirim salam, terus dia kasih sinyal, nanti saya balik ke Malaysia jemput ya, supaya saya bisa dipermudah untuk menangani kasus saya dan beberapa kegiatan bisnis dia. Nah, ini coba. Ini berkaitan dengan spekulasi ini, saya baca berita yang di media ya berkaitan dengan statementnya Pak Mahfud tadi. Ini jangan bisa jadi orang kemudian memberikan semacam advice gitu, karena dia menyatakan begini bahwa Joko Chandra itu ditahan secara fisik, jadi dia terpidana secara fisik. Jadi dia dengan begitu dia berhak untuk mengajukan lagi PK. Tapi kan dia cuma menyatakan mudah-mudahan saja di Mahkamah Agung berjalan benar kalau diajukan PK. Jadi ini kan sebenarnya saya tidak tahu apakah ini semacam advice gratis gitu pada Joko Chandra, atau dia sebenarnya Pak Mahfud tahu apa yang akan terjadi. Dia menyiapkan secara psikologi publik supaya jangan kaget kalau terjadi sesuatu yang menguntungkan pada Joko Chandra. Gimana kira-kira itu?
Ini Mahfud MD kan mengkoordinir birokrasi yang berhubungan dengan keamanan, hukum, politik. Jadi dia tahu variabel-variabel itu. Nah, yang kita dengar tadi itu adalah advice setelah kesimpulannya dibuat bahwa nanti ini paketnya ya. Jadi nanti dibuatkan paket tuh pada Joko Chandra. Yang sebetulnya orang anggap yang mau dibikin paket hemat atau paket mahal, orang tahu bahwa Joko Chandra itu dari awal dirawat oleh penegak hukum dengan macam-macam alasan, dan pada akhirnya Joko Chandra dipakai sebagai stepping stone untuk naik jabatan. Jadi apapun yang diterangkan oleh Mahfud MD itu pasti dianggap orang akan memungkinkan Joko Chandra memperoleh hukuman yang paling ringan. Jadi akhirnya kesimpulan orang setelah negosiasi mungkin pakai WA atau ada utusan khusus negara ke Malaysia, akhirnya Joko Chandra bilang, oke, kalau segitu mah gue datangin aja deh. Kalau cuma 2 tahun mah oke. 2 tahun setelah itu kan remisi-remisi paling ya 4 bulan paling atau 3 bulan yang resmi disebut oleh Mahfud ditahan secara fisik gitu. Kan itu maksudnya kan? Ya. Kan memang mesti ditahan secara fisik karena dia terpidana kan. Tapi kata ditahan secara fisik, kita tahu di dalam kasus-kasus besar yang ditahan secara fisik itu cuma 10% fisiknya ditahan itu. Karena yang ditahan itu cuma bajunya, cuma kopernya yang ditahan, cuma handphonenya yang ditahan. Dia sendiri bisa mondar-mandir keluar dari tahanan. Yang ditahan kan bayangannya yang ditahan kan. Itu udah jadi berbagai kasus sudah muncul ya. Jadi bukan lagi semacam banyak sekali kasus semacam itu kan. Ya. Ditahan secara fisik, apaan yang ditahan? Ya bajunya yang ditahan tuh. Kan kita ingat itu kasus kopernya ditahan. Kompatriotnya Joko Chandra dalam kasus Cesi Bank Bali, si Setia Novanto kan? Iya. Setia Novanto ya. Kanda itu ditahan nanti lupa LP suka miskin kan. Nanti dikasih foto kan, ini ditahan. Ya. Ini fotonya. Sedang di dalam kamar. Iya, itu foto seminggu lalu. Satu sekali habis dia jepret, orangnya udah mondar-mandir lagi. Nanti akhir pekan masuk lagi ke situ, difoto lagi. Ini dia masih di tahanan yang sama. Ya, kamarnya memang sama, tapi ya, bahkan sekarang orang menganggap jangan-jangan Joko Chandra yang dibawa pulang ke sini bukan Joko Chandra, mungkin cloningnya yang dibawa ke sini. Kan sampai di situ kan, karena orang mulai analisa itu kok alisnya nggak sama, itu senyumnya beda, kenapa pakai masker? Ya, stuntman-nya itu ya. Ini jadi public distrust itu sudah meluas ya. Jadi sehingga orang soal office politicking TB1 tadi buat orang udah nggak penting deh, itu urusan kalian sendiri gitu. Tapi orang justru melihat bahwa persoalan-persoalan yang lebih besar adalah justru public distrust yang begitu meluas kan sekarang ini kalau saya lihat. Nah itu saya kira itu sinopsis dari persoalan ini adalah public distrust hilang. Polisi pakai segala macam teknik PR, orang nggak percaya. Mahfud MD mau keluarin statement berkali-kali, orang nggak percaya. Presiden mungkin nanti di ujungnya akan mengatakan negara hadir. Iya, tapi orang bilang, ya itu bukan negara yang hadir, tapi publik pernyataan Anda yang hadir, itu negara sih nggak hadir. Karena tadi itu past event, peristiwa di belakang ini, deretan peristiwa itu, nggak perlu kecerdasan untuk mengerti bahwa ini dari awal adalah setting yang tidak sempurna. Dan karena tidak sempurna, dicarikan cara untuk menutupi ketidaksempurnaan. Makin tidak sempurna lagi itu. Karena di belakang itu ada sikut-menyikut kekuasaan. Dan sangat mungkin juga ada variabel bisnis yang kan orang anggap negara ini nggak duit. Jadi apapun yang bisa menghasilkan uang ya diambil, dirampok dulu. Mungkin negara lagi ngerampok Joko Chandra juga. Kan yang beginian ini nanti ketahuan, nanti kalau rejim berganti baru ketahuan, oh tadinya gini. Tapi tadi, sekali distrust itu tidak lagi diberikan oleh publik, itu seluruh aktivitas public opinion negara, itu dianggap sebagai drama Korea. Kalau lihat situasinya seperti ini, kasus Joko Chandra ini jadi anti klimaks ya, dan ini bisa kita anggap udah case close gitu ya? Iya, jadi memang udah difinalkan dengan cara dungu kan. Kan mestinya
ada semacam ya dibikin mock up dulu lah, dibikin simulasi bagaimana caranya, kenapa jangan dipakai momentum ibadah kurban misalnya, cari momentum yang lain atau tunggu sebentar dulu, nanti kalau publik kemarahan publik justru udah mulai mereda, baru kita bikin kejutan bahwa seolah ini serius. Karena ini dianggap bahwa karena tekanan publik maka polisi bergerak cepat. Karena tekanan publik, maka istana dengan cepat lakukan mungkin courtesy call dengan pejabat-pejabat di Malaysia. Nah, orang anggap ya mudah betul kok kita punya perjanjian ekstradisi, apa yang susah di situ tuh. Ya. Justru karena kecepatan penangkapan itu orang anggap ini main-main gitu. Kan berburu itu kan mesti panjang tuh kan supaya terlihat dramanya tuh, berburu persiapan ini itu kalau berburu di kebun binatang ya orang anggap itu kan nggak berburu. Nanti orang mulai tanya tuh pesawatnya siapa tuh, kok kenapa mesti spesial khusus pakai pesawat itu, apakah dia dalam pesawat kemudian ada semacam video yang mengatur bagaimana supaya nanti sampai di Jakarta seolah-olah ada sedikit kekacauan di airport kan. Karena standarnya dibikin sangat khusus itu. Oke. Jadi kita publik bisa menganggap bahwa kasus Joko Chandra ini sudah bagian dari puncaknya ya. Ini sudah case close seperti saya sebut tadi, dan kita menunggu drama-drama Korea lainnya. Iya, betul. Jadi ini satu paket dengan soal Solo, soal Medan, soal caleg segala macam, soal kekurangan uang. Jadi dalam keadaan krisis, seluruh upaya untuk membalikkan isu itu akan dianggap sebagai ketololan oleh mata publik itu. Karena tadi publik menganggap ini paket seri sandiwara yang intinya adalah perebutan kekuasaan itu. Dan perebutan itu bukan atas dasar kompetisi ya. Meritokrasi, tapi atas dasar saling mengintai kesalahan kompetitor. Berat rupanya. Memulihkan ke publik itu berat sekali ya. Ya dari awal sebetulnya bukan memulihkan lagi, tapi kan nggak ada kata lain. Mungkin karena critical point-nya udah terlewati. Kalau Presiden ingin memulihkan kepercayaan publik, mestinya pada waktu saat Gibran ya lakukan semacam pertobatan, bahwa saya melarang anak saya. Tapi yang dilakukan justru terbalik. Oh, dia yang mau, anaknya yang mau. Loh, gimana anaknya yang mau? Jadi disitulah batas antara kepercayaan, bahwa anggap, oh Anda memang sedang membangun dinasti dan Anda hanya ingin bermain-main dengan keadilan, Anda melecehkan rasa keadilan publik. Jadi hukuman itu harus diberikan akhirnya, tidak bisa lagi dipulihkan. Distrust itu hanya bisa pulih kalau ganti seluruh ensiklopedia, seluruh bahasa perpolitikan itu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Girong. Ya, sampai jumpa di dalam distrust yang lain.